anfusina wa min sayyiati a'malina yang rahmatan wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Kalau ta'ala kita bikain A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina fazal fawzan azima fa inna asnadul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasarul umur wa mu'minina wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar amma. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang setia jamaah Nusantara Sahabat. Saat ini pun kita membuat kita rasakan jiwa syukur bahwa tanah puji puja kepada setia kunjung kami iman syukur dan takwa. Jadi pun ketepatan untuk beriman Islam dalam kiamat. Selanjutnya pun kita tinggi untuk hadis 1556. Dewi nak 1555 terus ngobrol tentang tahap sing kaitannya berkaitan dengan kerendahan hati, dan itu sudah dipraktekkan di Muhammadiyah. Buktinya banyak perkais-perkais amal yang menerima hadis yang mikawau dengan kesabarannya, dengan ketawaduannya, sehingga bisa ditentang dan tidak merespon dengan arogan, tidak merespon dengan kesombongan, sehingga lambat laun ternyata diterima. Itulah bentuk kerendahan hati, bentuk ketawaduan. Dakwah di muka semua mengatakan begini. Pramila ini wonten ing 1556 menika wau nggih tesih kaitan pun kaliyan kesombongan. Saking Abi Darda ini ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam man roda anhir di akhihi bil ghaib radallahu an wajhihi nar yaumil qiyamah akhrajahu Tirmidzi wa hasanuhu, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis menika. Barang siapa yang menolak gangguan orang terhadap kehormatan saudaranya, man di ghaib radallahu an wajhihi nar yaumil qiyamah, yaitu dengan tidak diketahui olehnya, maksudnya adalah oleh saudaranya, bicara Allah tolak daripada tubuhnya itu. Tentunya ini azab, maksudnya azab neraka di hari kiamat. Radallahu, Allah menolak an wajhihi, wajahnya dari azab api neraka yaumul qiyamah, seseorang yang di yaumul qiyamah. Man rada menolak ardi api bilghaib tanpa diketahui. Terus intinya redaksi ini pun menikah secara harfiahnya gitu. Dan siapa yang menolak gangguan orang terhadap kehormatan saudaranya dengan tidak diketahuinya, niscaya Allah tolak daripada tubuhnya. Lafaz-lafaz yang berkaitan dengan Allah, radallah, misalnya Allah menolak daripada tubuhnya neraka jahanam, menikah salah satu menyebabkan masuk surga. Inilah yang kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, ngoten ya. Niku kalimat-kalimat redaksi ngoten niku mau tetap harus dipahami umum. Artinya umum itu satu amalan yang
Di sana ada nilai ganjaran, ada nilai pahala. Bukan masalah masuk surga atau tidak masuk surga. Sekali lagi, masuk surga atau tidak surga itu kita ulang-ulang ya, mengatek melotok. Surga tidak surga itu masuknya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah iman dan amal soleh kula panjenengan sedaya. Jadi jangan dibenturkan antara rahmat dan iman dan amal soleh. Artinya jangan sampai kita mengatakan maksiat itu mlebu surga, Allah maksiat ya apa kan ra ngerti iso wae nyatane umpamane ngene. Tidak sama sekali ini. Wujud rahmat Allah itu ya kita dimudahkan untuk melakukan satu amalia wujud iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu hanya sebuah ilustrasi saja. Tapi angel kan, karena kita manusia sehingga harus punya bahasa yang konkret. Nah konkretnya ya amal soleh. Dan itu tidak bertentangan, sama sekali tidak bertentangan. Ya, karena saya berulang-ulang, baru nenggon YouTube, nenggon anus kan sekarang zaman YouTube janjinan sosok manusia YouTube. Mat itu adalah amanu wa amilus soleh. Jadi barang siapa yang mengganggu kehormatan saudaranya dengan tidak diolehnya, maka Allah tolak tubuhnya di neraka. Artinya dia mendapatkan surga. Mekanismenya tetap yang namanya mizan, yang namanya hisab, yang namanya kemudian dimintai bertanggungjawab oleh Allah itu terus berjalan. Artinya di sini ini pahala. Dan saudaranya itu orang dia adalah amal oleh rasa dada rasa. Uang itu tidak dalam konteks umum, tidak dalam konteks ya semua ya. Riya dan sebagainya ya masalah. Tapi itu pun tidak diceritakan masalah yang luar biasa. Angel menjaga kehormatan. Pada intinya adalah menjaga kehormatan. Harus pahamnya di sini. Terus menjaga kehormatan orang lain itu kewajiban kita. Menjaga kehormatan kita itu juga kewajiban kita. Ini kok persepsinya ketika kita menjaga kehormatan itu bukan kita minta dihormati, ini berbeda. Minta dihormati kalau menjaga kehormatan itu berbeda. Menjaga kehormatan kan karena Allah telah menganugerahkan kepada kita sebuah kehormatan. Ini itu harus dipahami betul. Allah itu menganugerahkan kepada kita beberapa banyak urusan-urusan yang dikaitkan dengan duniawi, apakah itu harta. Surat Al-Qasas 76 ayat 88 ini kurang berkaitan dengan harta korun, dan korun itu di sana sungguhnya aku telah anugerahkan kepada korun loh, anugerah. Jadi apapun itu urusan dunia sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Menjaga anugerah itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kehormatan. Jadi kita itu menjaga kehormatan kita itu bukan urusan riya atau tidak riya. Riya atau tidak riya itu ketika kita menjaga kehormatan lali karo Gusti Allah, lali yang perintahnya, lali karo petunjuk, lali karo penyandarannya terhadap Allah, semata-mata hanya kita gitu, hanya sebatas kita manusia butuh kehormatan. Ini jadi problemnya di situ. Inilah bedanya akhlakul karimah, amal soleh sama budi pekerti. Nah, budi pekerti itu tidak ada landasan ilmunya dari agama, tidak ada keikhlasan karena tidak ada penyandaran terhadap Tuhan. Tapi kalau budi pekerti itu hanya sebuah amalan sing wujude timbal balik, take and give. Nek jenengan amal baik soleh maka orang akan
berbuat baik pada panjenengan. Nek panjenengan itu menghargai orang lain, maka timbal banyak orang lain akan menghormati panjenengan juga. Jadi korelasinya itu hanya sebuah take and give saja, sebab akibat. Tapi kalau akhlak tidak, landasannya karena ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya kehormatan itu harus jaga, buktinya apa? Buktinya awake kan suluh berdoa begitu kan ya. Apa benar doanya lali? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Dan apa ini kan ada di dalam wal ghina kan tentang kekayaan, tentang mesti kita harus berdoa begitu. Jadi kita mohon dijaga kehormatan kita kepada Allah itu bukan semata-mata riya, karena kita mengingat petunjuk Allah memerintahkan kepada kita, menuntunkan kepada kita untuk menjaga seperti itu. Dan kita juga minta jangan sampai kita dihinakan baik di dunia dan akhirat. Ini bukan masalah kita berharap terhadap urusan dunia, tidak semata maksudnya, tidak. Termasuk menjaga kehormatan. Sehingga menjaga kehormatan itu adalah bagian daripada keimanan. Amalan doanya itu tidak saling menjaga, tetapi sebenarnya bagian daripada keimanan. Karena menjaga kehormatan itu adalah hakikatnya. Menciptakan segala sesuatu kita harus menjaga karena kita mendapatkan amanat. Menjaga kehormatan seseorang berarti kan menjaga keagungan seorang itu. Menjaga kehormatan seseorang itu bisa identik dengan kita menjaga keagungan Allah. Sehingga ketika kita merendahkan makhluk apapun ya, apakah makhluk itu ya semua makhluk ya, manusia ataupun benda sekaligus. Ya mau caranya itu proporsional. Nek menjaga benda itu menghormati benda itu ya dirawat, nah istilahnya dirawat, dijaga, dipelihara. Caranya kan apa? Dilus-lus motornya dilus-lus ya orang kok sawahe dhewe nyembah motor ya orang. Memang karena mengingat terhadap petunjuk Allah kita harus menjaga amanah. Itu barang. Apa bedanya dengan manusia? Kan sama-sama makhluknya kan, jadi kayak sama manusia kita harus menjaga perasaannya, menjaga statusnya, menjaga kedudukannya, menjaga marwahnya, gitu lainnya. Dengan benda ya kita menjaga merawatnya. Terus kita termasuk membela sampai mati sekalipun. Sampai membela sampai mati pun masalah, walaupun itu urusan benda, termasuk saudara kita. Nah, dalam konteks hadis ini kan berkaitan dengan menjaga kehormatan saudara kita. Jadi awake wong Palestina orang ngerti awake dhewe lho ki ra gagas, ora urusan Palestina ngerti karo ora ngerti. Itu bagian daripada empati simpati kita sesama kaum muslimin, karena innamal mu'minuna ikhwatun. Dan Rasulullah sendiri kan termasuk Rasul melakukan kerjaakum min anfusikum. Surat At-Taubah 120 engkau ja'akum min anfusikum azizun alaikum harithun. Jadi Rasulullah itu telah datang kepadamu, Rasul dari bangsamu sendiri atau diri kamu sendiri. Tergantung persepsi ini ya. Min anfusikum itu nek persepsinya di kita ya, berarti telah datang Rasul dari kamu manusia. Nek pandangan itu sebuah bangsa berarti qad ja'akum rasulun min anfusikum. Bahwa telah datang Rasul ketika persepsinya sebuah bangsa dari bangsa Arab. Jadi karena ayat Al-Quran turunnya di sana, sehingga datang. Tapi semua itu adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Rasulullah SAW itu orang yang paling empati, azizun alaikum. Jadi sungguh sangat berat terasa perasaan Rasulullah nanggung abote umate gitu. Terhadap ujian, musibah, cobaannya dalam rangka mengalami dunia ini, sehingga akhirnya ayat ini kan bil mukminin raufur rahim. Kelawan wong mukmin iki mau do saling kasih sayang.
Ya karena memang awake dhewe tidak tolong menolong. Dengan surat Al-Baqarah al-mu'minina ba'duhum awliya ba'. Orang mukmin itu satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Saling empati, paling empati Rasulullah sangat berat perasaan Rasulullah ngrasake umate ngono lho. Surat Al-Baqarah ini diterjemahkan dengan bahasa Jawa itu bahasa bebasnya begitu. Anggonipun bimbing itu sangat berat. Termasuk menjaga kehormatan saudaranya itu bagian daripada petunjuk Allah dan sunnah Nabi karena azizun alaikum. Sehingga dipertegas lagi pada surat Al-Hajj, man yu'adzim hurmatillah wa huwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa azim, takzim itu menghormat namanya. Hormatilah itu apa yang patut dihormati oleh Allah, apa yang mempan, apa yang sudah semestinya oleh Allah Subhanahu wa taala dihormati. Ketika kita menghormati sesuatu yang semestinya dihormati karena Allah menganugerahkan kepada ini, kalau ini orang misalkan wong punya kedudukan, apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, apakah itu keilmuan, apakah apapun ya, bagi yang manusia itu kan sesuatu yang anugerah dari Allah, itu hormatilah. Maka kita mesti harus menghormati sebagaimana Allah menganugerahkan kehormatan kepada ini. Memang Allah memberikan keanugerah Pak Guru itu memang sesuatu yang Allah memberikan anugerah untuk ditakzimi. Maka kita sepatutnya kita juga menghormati. Jadi menghormati kepada orang kok podo mangan segone digedhek untuk gede ya orang ngono. Karena Allah memang menempatkan dia sebagai hormatillah. Dalam konteks surat Al-Hajj itu sebenarnya bagian dengan sebenarnya konteksnya berkaitan dengan haji. Tetapi sekali lagi nih, konteks ayat Al-Qur'an atau hadis ya ini pemuda Muhammadiyah kudu hafal ini kon penerapan kaidah fikih ini kudu dicekel. Tapi nanti kita memahami ayat yang lainnya juga metodenya pakai ini. Misalnya kita memahami yang lain kan sama saja rasa dadak tekon wae iki masih pasti apa nih. Ketika sebuah cerita di dalam Al-Qur'an atau hadis bicara tentang sebuah kisah, di sana kan pasti ada tokohnya, ada subjeknya. Pasti ada objeknya. Maka nek subjek kesini objek kan, tapi bisa juga objek tanpa pelaku kan ada, menangis kan gitu misalkan. Terseduh-seduh, kata kerja yang tanpa objek kan katanya. Sing menangis siapa? Rudi, menangis loh. Eneng subjek, eneng predikat, eneng eneng objek kan gitu. Bahasa Arab diajarin. Di sana pasti ada subjeknya, ada objeknya, ada keterangan, baik keterangan waktu, keterangan tempat atau keterangan keadaan. Semua itu dipahami umum, kecuali dalam konteks redaksi dengan Al-Quran atau hadis tadi ada lafaz-lafaz yang menunjukkan tentang itu khusus untuk itu saja, untuk kondisi itu saja, untuk bangsa Arab saja misalkan. Ceritanya memang bangsa Arab, ceritanya memang tentang nopo kasus nopo misalnya Zainab karo Zaid bin Harisah, ini bukan khusus untuk Zainab bin Harisah, tetapi makna umum dari kisah ini ilatnya apa? Ilatnya adalah sebuah percintaan. Ilatnya sebuah apa? Sebuah hukum anak angkat di sana. Jadi ada poin-poinnya di sana. Jadi bukan masalahnya Harisah sama Zainab saja, tidak. Termasuk ini masalah haji, karena lafaz di surat Al-Hajj ini tidak ada lafaz apa? Lafaz kekhususan itu biasanya pakai istisna. Istisna itu kecuali. Biasanya didahului peniadaan dulu, wama atau la, seperti la ilaha illallah, wama ila wa atau ghairu. Nah, ini akhirnya kalimat istisna, pengecuali atau hasr, pembatasan. Tapi tidak setiap lafaz namanya nama itu tidak tidak setiap lafaz inama sanajan itu diartekke cara lugah itu inama
tidak semuanya inama itu membatasi, tetapi itu jelas bermakna pembatasan. Karena ada dalil yang menerangkan itu bukan pembatasan. Contoh ya, kan kita ceritanya dengan bergemarau, berarti cerita manhaj tadi. Innama harama alaikumul maitata walahmatam wal khinzir wa ma lighairilah, kan ada. Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah innama harama alaikum maitata, bangkai dan darah khinzir babi wa ma dan sembilan selain daripada Allah, ini diharamkan. Kan innama hanya, ternyata Rasulullah juga melarang. Hadis-hadis yang melarang banyak. Dulu sudah kita baca di Bulughul Maram. Apakah itu keledai, apakah itu binatang bertaring, apakah itu binatang predator, binatang yang menjijikan dan sebagainya. Itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, di MTA kan menerangkan Rasulullah kan menyatakan, Allah kan menyatakan itu hanya, berarti larangannya Rasulullah itu dikatakan bukan haram. Ini kan logika semacam ini bukan logika fikih. Kenapa bukan logika fikih? Karena logika fikih itu didahului dari atiullah, ati Rasul. Waman ati Rasul, faqat atiullah, ati Allah, ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Barang siapa taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Wa mana makuhum bisaikin fakuduhu wa mana hantum fatahu, surat Al-Hasr. Itu artinya seluruh perkataan Rasul itu harus kita ikuti. Wa ma amartukum bisai fakuduhu. Dan apa yang dilarang Rasul kan, jadi semua itu harus kita ikuti. Dan tidak ada yang namanya Allah dan Rasul bertentangan. Karena apa? Faman atiu Rasul faqat atiullah, barang siapa taat kepada Rasulnya taat kepada Allah, tidak ada pertentangan. Sehingga justru kalimat di Al-Baqarah 175 nih, 174 ya, 170 kurang lagi. Kalau surat Al-An'am 145 inama harama alaikum itu menyatakan itu justru kalimat hasr di sana, tembungnya pembatasan. Karena ada qarinah Rasulullah juga melarang. Ini menunjukkan bahwa kalimat hasr inama itu tidak mutlak mesti harus diartikan sebagai pembatas. Sehingga karena tidak hasr pembatas, pembatas yaitu hanya tadi. Gak ada eneng qarinahnya juga Rasulullah melarang. Jadi kesimpulannya bahwa inama tidak setiap inama di Al-Quran itu diartikan pembatas. Contohnya ini, Allah melarang hanya jika Rasulullah melarang. Konsepnya adalah tidak mungkin Allah bertentangan, Rasulullah menentang Allah, atau tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan sunnah bertentangan dengan Al-Quran. Nek logikanya tidak fikih begini, Al-Quran karo hadis diseken ndi ngono ta. Ketika kita mengatakan Al-Quran karo hadis diseken ndi, maka konotasi kita berarti Rasulullah menentang Allah. Tidak boleh, itu prinsip, kaidah ini prinsip. Nah, inilah Muhammadiyah bedanya jadi cetok. Ketika penerapan manhajnya kita jadi beda. Ini sekali lagi kita tahu bedanya bukan dalam rangka untuk menjelekkan ya. Bukan dalam rangka untuk nyalah gitu ya. Tapi kan kita jadi lebih mantap gitu. Bahwa logika kita itu sesuai dengan logika fikih kembali kan. Jadi perkalimat surat Al-Hajj 30 tadi bahwa kita harus menghormati apa yang pantas karena Allah memang meletakkan penghormatan terhadap ini ya, sesuatu ini ya, apakah manusia. Menghormat bendera itu bukan musyrik, bukan syirik, kecuali di sana ada pemahaman macam-macam berkaitan dengan bendera. Solihin itu Rasulullah ketika di bab beramal soleh, banyak jalan beramal soleh. Kalau tidak salah bab 11 setelah bab keagungan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalan menuju kebaikan. Salah satu di antaranya cerita ketika Rasulullah, saya ingin menyerahkan bendera ini besok untuk dibawa perang.
berkaitan dengan tema di Riyadhus Shalihin, berkaitan dengan banyak jalan, suka melakukan kebaikan, maka konteksnya itu kan sahabat di redaksi itu kan sahabat muga aku loh. Karena Rasulullah mengatakan sesuk iki bendera iki kakek sapa sesuk dadi panglima tur nggawa bendera, sapa sing nggawa bendera mendapat kehormatan. Dari Rasulullah kan sapa sing ora seneng entuk tugas kok Rasulullah ae dhewe entuk tugas kok komandane seneng. Nek sing apik lho, nek sing pegawe ra apik kok entuk tugas. Gak malah indo. Nek sing gawe kan seneng entuk tugas kok komandan ngoten. Ora malah indo. Dilalah esuk-esuk niku kabeh aku termasuk umat Binoto. Besok kok aku ternyata Rasulullah isuke tenan nawake sahabat dong pengen kabeh kula Rasulullah ning Rasulullah ditolak lali nek ndi ternyata malah ngono. Lali lagi lorong tuh memang lorong moto apa lorong tuh. Kalau jangan lorong moto ini dilarang menang kasus itu. Umpamane perang itu adalah kalah kok dari mati. Problemnya bukan menjaga benderanya, tetapi menjaga perintah Rasulullah, nilai-nilai sebuah kebenaran termasuk di sini, Pak. Jadi kehormatan kita menjaga nyawa panjenengan itu sekali lagi bukan sekedar menjaga manusia antar manusia, tapi menjaga petunjuk Allah dalam bentuk marwah tadi. Dan berikut kami katanya dewe berjuang membela teman kita yang berada di dalam kezaliman, sementara teman kita dalam rangka berjuang kepada Allah, itu adalah jihad. Itu adalah jihad. Di sini disebutkan di Bulughul Maram pun nanti dikatakan itu pahala, ya pahalanya jihad. Awake dhewe bantu Palestina nyar koso nyambut gawe, tangi saya bersatu-satu. Ya pirang-pirang miliar kan didukung sak Indonesia. Orang Palestina ora ngerti. Ya ngerti-ngerti nek tekan kono iki Indonesia iki Muhammadiyah dan yang testimoni terima kasih dan sebagainya kan. Ini awalnya kene piye sing murah kan luar biasa. Ora gampang. Kalau bisa pas poso ini untuk ke Palestina jangan kan. Itu pinten paling banyak anak itu. Ceper nganake loro e sing siji bentuk petani dinas setengah sing siji untuk di rumah ya 30 juta. Ujon. Nek sing teng Arafah malah bentuk petani juta gimana. Ya walau alam pira-pira sebingung. Wis bermanfaat kan. Duwe yang sing nyinjir kan. Punya Palestina ngopo Palestina itu paham lho. Gak wis milih kehormatan temen. Aliran itu aliran Syiah. Hamas itu Syiah. Ini radong ini. Kali ini mistarnya radong ini. Berkaitan dengan kemanusiaan itu kita tidak mudah-mudahkan aturan. Berkaitan dengan akidah, kita itu juga ketika ini berkaitan dengan akidah, kita tidak membedakan akidah ketika ini berkaitan dengan pembelaan sebuah nilai-nilai kehormatan tentang nilai-nilai Islam tadi. Kita harus bisa memisahkan itu. Karena di sana itu memang nek ngono ade susah. Bela Indonesia kok karo bela sapa? Wong Indonesia kan wong musyrik yo eneng. Wong Syiah yo eneng. Macam-macam toh. Aduh, bela Indonesia nek sepici itu pila pikir kita kan orang sing iso dibela. Otomatis kita mau ora sah bela Indonesia. Aku bela sampean ngene, Mas. Genah-genah Muhammadiyah. Nyate surat kok surat Riyadhus Shalihin bab ikhlas hadis nomor 2 kok dadi apa kan kaya hidayah ada niat diri lah berkaitan ketika pasukan itu ingin menyerang Ka'bah, kemudian ada orang yang menuju kepada Ka'bah tetapi dia bukan bagian dari pasukan, tetapi dohirnya sama-sama menuju kepada Ka'bah. Kondur kok kadoan ketoke bagian daripada pasukan Ka'bah ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah memberikan satu musibah dengan angin badai gurun, akhirnya tenggelam. Kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
apakah dibenamkan awal wa akhir dari awal sampai akhir? Naam. Loh, kenapa ternyata di sana ada orang yang tidak konteks dalam prajurit menyerang Ka'bah karena besok akan berdasarkan niatnya. Oh, tenan itu urip baur karo masyarakat ra masalah sing penting kan awake dhewe baur ini kan beda tetepan ngoten lho. Kita kan punya marwah, punya identitas lah ini penting identitas tadi. Kita izah, punya ifah lah, balik lagi ifah. Kehormatan, punya izah, punya harga diri, punya identitas. Sigoh. Maka sigoh itu penting. Muslim kok nganggo baju koko isin. Muslim kok nganggo jubah isin. Jubah ya ora apa-apa sanajan jubah iki ora kudu sunahe ora kudu jubah ngoten lho. Ora isin. Nganggo pacis ngono ndak dikira suci wae pacis ada dikira suci. Ya nganggo pacis saja ngopo? Nganggo ndak dikira semuci ya kok pacis putih. Saiki wis ora jaman ku dhisik. Itu saya enten-enten iki teng desa kula. Tak iki wis ora wong kabeh dengan pacis. Wong sing aran iki ya saiki pacis. Malah kono sik mbah kaji ya malah. Surat Al-30 ya. Jadi sanadnya berkaitan dengan syiar haji, tapi maknanya untuk umum syiar apapun. Syiar itu simbol, Pak. Jadi kita mempertahankan simbol-simbol dalam Islam. Dalam konteks nilai-nilai perjuangan kita itu apa yang dituntutkan oleh Allah, maka kita mempertahankan simbol itu adalah sama dengan kita menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga kehormatan nilai-nilai Islam. Muhammadiyah Song of Astokam 1500 neng Klaten belum tahu ya. Neng Dosana tahu, neng di Manahan di sini tahu lah 1500 sama itu. Kok Bang sombong nang mboten niku. Dia bicara sombong kan iki Bapak. Ayo. Show of force. Tidak. Karena nek dhisik mungkin sombong aja ra ngerti dalile Bapak ra ngerti dhewe. Itu tidak sombong ketika kita tahu dalil ini, itu tidak sombong selama itu bahwa kita sedang memperjuangkan atau sedang mengangkat nilai-nilai sebuah marwah, yaitu apa? Iya, siar lah. Siar aja dipahami kaya awake dhewe wong Jawa nyiarke ngono ora maksudnya siar. Tembunge siar itu apa? Simbol Islam. Kokam Muhammadiyah kan simbol Islam. Loh, eksistensi Islam begini, sapa sing arep wani? Siar yang kita pertahankan. Menjelaskan siar, menampakkan siar, ini dalilnya. Oh, jadi menampakkan siar itu adalah bagian daripada amal Islam. Setelah tahu ilmunya, nanti orang sekedar ngetok. Nah, sekedar ngetok orang ngerti dalil itu bisa jatuh kepada riya. Setelah tahu, riya kita hilang karena kita ingat perintah Allah memang begitu. Kita sedang membela Islam, nilai-nilainya tadi siarnya itu. Wujudnya memang ketok, pasukannya 1500 seragam, terus seremonial begitu. Tapi intinya hakikatnya niat kita adalah nilai-nilai Islamnya itulah yang semua niat buruknya hilang, apakah itu riya, apakah itu ujub, hilang semua ketika kita mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentang syiar Islam. Katen saya 500 sekali. Benar tak Mas? Dan kira langsung kurang subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.